Selamat datang di channel Sound of Mountain. Channel ini menceritakan atau ngebahas soal perjalanan para pendaki ya. Terutama ini menceritakan tentang kisah gue sendiri, tentang pendakian yang gue lakukan selama beberapa tahun yang lalu. Pendakian pertama gua mungkin cukup dibilang absurd ya, karena gua ngelihat dari tayangan yang dulu viral, sempet viral di tahun 2012 dan 2013 serta 2015 itu viral ya, yaitu tayangan My Trip My Adventure. Mungkin lu tahu kali ya semua, mungkin lu udah pada tahu tayangan tersebut. Emang bikin gua terpacu ya, buat memahami apa sih tentang perjalanan itu, tentang adventure itu. Kayaknya seru. Dan emang modal nekat aja. Jadi di tahun 2012 gue coba mendaki Gunung Kapur ya, yang berada di Jonggol. Kemudian gunung sekitarnya gue daki juga, tapi itu belum expert. Dan sampai di tahun 2013 pertengahan itu gue coba buat mendaki di Gunung Gede Pangrango. Ini pengalaman pertama gue ngedaki ya. Dulu gue nggak punya persiapan sama sekali. Ketika gue diajak sama teman gue, man berangkat man, ngedaki, dan kondisi emang wah gue coba aja. Tuh akhirnya gue coba buat ngedaki Gunung Gede Pangrango. Jadi sama sekali gue alatnya nggak ada, tas juga gue seadanya. Akhirnya gue minjem, dan kebetulan emang abang gue seorang pendaki juga ya, dan emang alatnya juga ada. Akhirnya gue minjem sebagian, dan beberapa item yang lain berupa sepatu dan lain-lain gue cari ke teman gue gitu. Dan akhirnya gue coba naik di Gunung Gede Pangrango. Pengalaman gue berkesan banget di sana. Jadi ketemu banyak orang dari berbagai daerah, dan memang tujuannya sama, yaitu sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango. Pos-pos gue laluin, dan memang perjalanan gue ketika di Gede Pangrango ini luar biasa. Kondisinya lagi musim hujan waktu itu, dan gue persiapannya juga belum matang. Jadi apa yang gue lakuin ini nekat dengan perlengkapan seadanya, item seadanya, dan juga baju yang enggak sesuai dengan standar pendakian, yaitu gue pakai lepis dan baju yang juga nggak tebel itu. Pokoknya gue asal ngedaki aja lah. Dan alhamdulillah setelah pendakian itu gue nggak kenapa-napa ya, pulang dengan selamat, dan sampai rumah juga dalam keadaan sehat gitu, nggak ada yang tertinggal satupun. Paling langkah dan cerita aja yang tertinggal gitu. Senangnya gue ketika melewati beberapa pos itu di Gunung Gede Pangrango, masing-masing punya karakter ya. Di masing-masing pos punya karakter. Di pos ini, di pos 1, pos 2, pos 3 sampai dengan pos yang terkenal itu Kandang Badak. Itu pos yang memang katanya sih banyak orang adalah pos-pos yang dimana di situ banyak sering terjadi ya sesuatu yang mistis. Nah, gue awalnya nggak percaya, tapi seiring berjalannya waktu, nyata wah benar juga nih. Dan gue memang sempat merasakan di pendakian berikutnya gitu. Jadi pendakian berikutnya gue coba ke Gunung Gede lagi, dan nyata bener gue merasakan sesuatu yang memang wah kayaknya nih ada yang lain nih, di tempat ini ada yang lain gitu kondisinya.
Akhirnya gue pendakian pertama gue itu ya, pendakian pertama gue perdana gue itu ke Gunung Gede Pangrango. Jadi apa yang gue lakuin itu nggak sesuai standar, jadi gue asal aja. Dan memang kebetulan teman-teman gue yang ngajak gue adalah orang-orang yang profesional dalam dunia pendakian. Jadi tendanya juga lengkap, peralatannya serta peralatan-peralatan yang lain, dan juga P3K ya, P3K yang dibawa juga lengkap alhamdulillah gitu. Jadi antisipasi itu perlu ada ya dalam dunia pendakian. Jadi buat lu yang pertama kali ngedaki, jangan asal ngedaki ya, jangan asal pengen tenar, lu pengen foto-foto di sana di gunung, kemudian lu upload tapi lu nggak sesuai standar. Ketika ada kejadian itu ranger atau tim SAR yang akan kewalahan buat nanganin lu, misalnya hilang kondisinya. Udah banyak ya ceritanya, udah banyak nih kondisi pendaki-pendaki gunung yang nggak sesuai dengan standar ya. Mulai dari pakaian aja deh, mulai dari pakaian yang lu gunain. Ketika lu naik gunung menggunakan jeans itu udah salah gitu. Jadi kenapa ada toko-toko outdoor? Nah itu fungsinya adalah untuk menyesuaikan pakaian yang lu pakai ketika naik gunung atau berkegiatan di alam bebas ya. Ketika lu berada di alam bebas, lu pakainya pakaian yang sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan SOP. Jadi begitu yang gua rasakan pendakian pertama gua di Gunung Gede Pangrango. Walaupun memang gua ngedaki kondisinya nggak fit, gue paksain aja gitu karena gue pengen mencari sesuatu yang berbeda gitu. Dan memang gue orangnya seneng ya di dunia terbuka itu, di alam bebas itu gue seneng, karena ketika gue mempelajari di dunia pramuka ya, dulu sekolah lu pasti pernah mengalami yang namanya di dunia pramuka yang namanya camping ya. Nah itu gue udah seneng banget yang namanya camping. Nah dari situlah gue coba lagi dan gue belajar lagi tentang dunia pendakian, sampai gue searching, gue pelajari video-video lain, dan ternyata asik juga gitu, ketemu banyak orang, memahami kultur di daerah tersebut, apa yang nggak boleh, apa yang menjadi pantangan, itu gue pelajarin gitu. Jadi gue mendaki itu bukan untuk pamer-pamer ya, untuk pamer-pamer atau untuk keceriaan sesaat ya, tapi gue coba memahami kultur daerah yang berada di gunung tersebut gitu. Next, gue akan cerita lagi tentang pendakian-pendakian yang lain. Kalau lu suka sama video ini, tolong komen di YouTube gue dan like and share untuk gue terus berkreasi dalam dunia yang baru ini, dunia YouTube ya. Yang pastinya gue akan mengemas video-video terbaru dan akan gue upload dengan jadwal-jadwal yang ditentukan. Oke. Terima kasih. Salam lestari, Son of Mountain. Thank you.